富山ジョージだな。みんな来てんの？目いっぱい楽しい。 Halo para animers, yang taunya jom rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime action terbaru kali ini, yaitu anime action terbaru yang berjudul Windbreaker yang sekarang udah nyampe ke episode keempat. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di anime terbaru kali ini, langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps tanpa banyak bacot. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Selebeu. Di awal scene kita diperlihatkan Hiragi dan kawan-kawan yang menghampiri Umemiya. Hiragi bilang jika mereka dapat masalah, namun anehnya Umemiya sudah mengetahuinya guys. Mendengar itu tentu saja Sakura terkejut dan tolilnya. Umemiya bilang jika masalahnya yaitu jumlah bibit dan ladangnya tidak pas. Mereka yang sudah pada serius dibuat gagal paham dengan tingkah Umemiya itu. Dan yang paling merasa risih yaitu Sakura. Dia jadi agak ragu apakah orang itu benar-benar sosok Umemiya. Sugishita yang gak terima pun memberitahu bahwa itu adalah Umemiya yang asli. Bukannya membahas masalah si Umemiya ini malah membahas tanaman. Jadi kayak belajar materi pertanian jadinya dah. Hiragi aja nampaknya mulai agak kesal dah tuh. Di sini Yamato menenangkan Sasaki. Sakura yang memperhatikan perilaku Umemiya yang suka bercanda bahkan saat siaran saat itu. Tapi dia heran kenapa dengan suaranya aja Umemiya itu bisa mengubah suasana kelas. Sakura jadi penasaran dengan apa yang membuat Umemiya bisa menarik perhatian banyak orang. Dan tak lama kemudian Sasaki pun berdiri. Dia minta izin untuk menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi. Yamato pun merasa jika Sasaki sudah tak tahan dengan situasi tersebut guys. Setelah Sasaki menjelaskan semua yang telah terjadi dan minta maaf pada Umemiya, namun anehnya bukannya marah, Umemiya ini malah berterima kasih, yang mana dia itu tak marah karena kesalahan Sasaki itu hasil dari menolong orang lain. Dengan gagah Umemiya bilang jika dirinya yang akan mengurus sisanya. Dan ketika Umemiya bertanya bagaimana cara Sakura dan Sugishita menolongnya, Sasaki bilang jika mereka berdua langsung menendang musuh. Mendengar itu Umemiya malah semakin ketawa guys. Hiragi yang merasa jika dirinya tak bisa diandalkan. Umemiya pun menenangkannya karena jika terus dipikirkan dan menanggungnya seorang diri, bisa-bisa aja perutnya itu kambuh lagi. Dan ketika Nirei bilang bahwa Sakura lah yang menjadi pemicu awal konflik, Umemiya yang mengira jika Sakura telah berkelahi, namun Sakura menjelaskan jika dirinya itu bilang bahwa sisi Toren itu culun. Mendengar itu Umemiya sendiri malah menghampiri Sakura. Dia menepuk kepala Sakura dan bilang, kerja bagus. Apalah dia nih, tingkahnya nggak bisa ditebak. Setelah tolilnya lagi, Umemiya juga bilang jika akhir-akhir ini sisi Toren benar-benar culun. Di sini Sakura merasakan kehangatan yang menjalar sampai ke ujung telinganya, bahkan tubuhnya lemas. Di sini dia pun paham alasan kenapa semua orang mematuhi Umemiya, yaitu karena merasa aman saat bersamanya. Tapi ya tetap saja mereka berdua itu ngelawak guys. Di tengah perbincangan mereka, tak lama telepon Hiragi berdering, yang mana itu adalah Kaji. Kaji nampak kesakitan dan hendak mengucapkan kalimat sisi Toren. Dan secara tiba-tiba teleponnya mati. Terus terdengar seseorang yang bilang permisi menggunakan pengeras suara. Nampak salah satu anggota Furin yang diseret oleh salah satu anak sisi Toren, yang mana ternyata dia itu adalah ketua umum partai sisi Toren yang bernama Tomiyama Choji. Di sini Tomiyama memanggil Umemiya untuk bertarung. Nirei yang melihatnya pun jadi bingung kenapa bisa sisi Toren ada di tempat mereka.
Sakura yang mengingat bahwa wakil sisi Toren yaitu Togame, yang artinya Tomiyama itu lebih kuat daripada Togame, dan secara tiba-tiba Sakura merasakan aura mencekam dari jiwa Umemiya. Umemiya dan Hiragi nampak mulai bergegas. Melihat itu Sakura dan yang lainnya pun juga mengikutinya. Namun setelah sampai di bawah, Umemiya menyuruh mereka agar tetap di sana. Sakura yang masih aja ngotot, namun dengan satu kata yang dilontarkan Umemiya, hal itu membuat sosok Sakura yang beringas jadi diam, nggak bisa bergerak. Sakura penasaran, apakah Umemiya itu mempunyai dua kepribadian yang lain. Umemiya lalu menghampiri Tomiyama dan ya, beginilah obrolan para pemimpin terkuat. Oh, Tomiyama. てる。怒った？ Sakura dibuat terkejut karena Tomiyama masih tertawa meski berhadapan langsung dengan Umemiya. Bahkan di sini Tomiyama mengajak Umemiya untuk bertarung 1 lawan 1. Parahnya tingkahnya itu kayak bocah dah, malah pakai muter-muter di sisi Umemiya si galak lagi. Umemiya lalu bilang jika memang benar anak buahnya telah melakukan keributan duluan. Tapi Tomiyama sendiri sudah bikin ribut, banyak anak-anak Furi yang tepar dibuatnya. Nah, dengan itu Umemiya bilang mereka impas. Umemiya menyuruh Tomiyama agar cepat pulang, namun Tomiyama malah mengambil ancang-ancang. Dan ya, 相変わらずせっかちだな。 Umemiya menangkisnya dengan santuy, sedangkan Tomiyama malah meminta agar Umemiya membalas serangannya itu. Umemiya lalu bertanya kenapa Tomiyama itu sangat ingin baku hantam, namun Tomiyama bilang bahwa dirinya itu menginginkan Umemiya karena saat udah ada di puncak dirinya merasa sangat bosan. Tapi Tomiyama itu iri pada Umemiya yang selalu tertawa meski sudah di puncak. Dia merasa itu tak adil, dan oleh karena itulah Tomiyama ingin mengambil Furin dan Umemiya menjadi miliknya. Terus di tengah perbincangan mereka, secara nggak diduga Togame muncul dengan membawa pasukannya. Togame memarahi Tomiyama karena malah nyelonong sendirian tanpa bilang-bilang. Di sini Sakura dan yang lainnya pun ikut maju, dan itu merupakan pertemuan kedua Togame dengan Sakura. Meski Umemiya mengingatkan anak buahnya, tapi Sakura menolak karena dirinya nggak suka jika musuhnya mengepung. Tomiyama yang kesal pun menyuruh anak buahnya mundur karena dirinya akan duel. Tapi Togame bilang jika bertarung di sana itu akan sulit, ya karena itu adalah kandang Furin. Nampak dari gedung sekolah anak-anak Furin yang sudah siap untuk bertempur. Tapi di sini Umemiya berteriak menyuruh mereka semua untuk diam. Dan setelah itu Umemiya pun menerima tantangan Tomiyama. Namun salah satu anak sisi Toren yang rambutnya cepmek ini bilang jika Umemiya itu baik sekali. 図星つか。あ、かわいいね。 Togame bilang kalau Tomiyama ingin adu mekanik lebih baik lain kali aja. Dan karena Tomiyama merasa anak buahnya sudah saling kenal dengan anak buah Umemiya, Tomiyama menyarankan agar mereka melakukannya bersama-sama, bukan tawuran, tapi masing-masing dari mereka akan 1 lawan 1. Dan pasangan mereka yaitu Tomiyama versus Umemiya, Togame dengan Sakura, si Cepmek dengan Sugishita, si Banchi melawan Yamato. Tak lama ada salah satu anak buah Tomiyama yang maju untuk ikutan, dan anak ini bernama Sako Kota, yang mana dia ingin melawan Hiragi. Hiragi yang kayaknya mengenal Sako, dirinya pun dibuat sangat terkejut. Mau nggak mau Hiragi minta maaf pada Umemiya karena dirinya juga harus ikutan. Dan ya, itulah pertarungan yang akan mereka lakukan besok. Singkat cerita, Sakura dan kawan-kawan lanjut nongkrong di kafe Kotoha. Di sini Nirei sampai stres karena itu kejadian yang sangat gawat baginya. Sakura yang bilang jika Nirei itu sangat berisik. Nirei pun memarahinya karena itu semua berawal dari kesalahan Sakura. Tak lama Kotoha datang dan membawakan mereka omrice. Alasan Nirei yang histeris dari tadi itu karena jika besok Umemiya dikalahkan oleh Tomiyama, maka Bofurin akan diambil alih oleh sisi Toren, dan bisa saja Bofurin menghilang. Nah, dengan itu Kotoha bilang meski Nirei heboh, dia juga nggak bisa membantu apa-apa. Dia memenangkan Nirei karena pastinya Nirei juga tahu dah Umemiya tak selemah itu untuk dikalahkan. Yang lain lagi sibuk mikirin nasib. Si Sakura malah sibuk mukbang anjing. 早っ。あ、野菜のこ。
Nirei yang bertanya kenapa Umemiya dan Hiragi masih belum datang, yang padahal Umemiya meminta agar mereka menunggunya tapi sampai sekarang masih belum nongol. Yamato bilang jika Umemiya mungkin sedang sibuk menenangkan semua murid di sekolah, tapi Sakura berkata jika tadi Umemiya sudah bilang jika dia akan makan bersama mereka. Yamato menjelaskan jika dari dulu tempat itu sudah dikenal sebagai tongkrongan Furin. Sebelum bertarung mereka sering nongkrong di sana dan tak lama pintu terbuka dengan sangat keras. Umemiya datang, tapi anehnya dia sekarang udah kembali ke kepribadiannya yang selalu bercanda. Di sini ia masuk dan langsung bercanda dengan Kotoha. Sakura yang bingung. Yamato bilang jika Kotoha itu kesukaannya Umemiya. Mendengar itu Sakura pun gemetar karena mengira mereka itu pacaran. Namun dengan lantang Kotoha bilang jika itu tidak benar. Bahkan Umemiya bilang hal yang sama karena yang sebenarnya Kotoha itu adalah adiknya. Namun Kotoha juga tak membenarkan hal itu. Sakura yang bertanya kebenarannya. Kotoha pun bercerita jika mereka itu sebenarnya dibesarkan di panti asuhan yang sama. Sejak saat itu Umemiya menganggap Kotoha adiknya. Sakura yang tak terlalu menghiraukan hal tersebut. Di sini mereka semua nampak bercanda terus lah anjir. Dengan wajah menyeramkan, Hiragi bilang jika Umemiya itu sangat menyayangi Kotoha. Jadi jika dia tahu Kotoha dalam bahaya, seharusnya mereka paham lah ya dengan apa yang akan terjadi. Sakura yang mulai ciut pun cuma bisa mengiyakan hal tersebut. Terus saat Umemiya makan, Hiragi nampak memikirkan sesuatu yang mana ia teringat dengan sisi Toren yang dulu. Sakura lalu bertanya apakah dulu mereka itu berbeda. Hiragi lalu menjelaskan bahwa sisi Toren hanyalah kelompok yang mencari kekuatan. Mereka memang orang berdarah panas, tapi mereka tak akan mungkin menghajar anak SMP. Dulu Furin dan sisi Toren memang sering bertarung, meski perkelahian itu sangat besar, tapi bagi Hiragi itu sangat menyenangkan. Tapi sejak Tomiyama menjadi ketua umum partai, banyak rumor buruk mulai menyebar. Hiragi selalu mendengar bahwa mereka suka mencari perkara sepihak. Baik Tomiyama maupun Togame, mereka sudah seperti simbol bagi kekuatan adalah segalanya melebihi apapun. Hiragi juga bingung kenapa menjadi seperti itu. Dan menurut Umemiya, itu semua disebabkan oleh Tomiyama, tapi ya dia juga belum tahu dah detailnya. Terus setelah warung tutup dan mereka hendak pulang, di sini Sasaki berterima kasih karena mereka sudah menolongnya. Dia akan mendoakan yang terbaik buat baku hantam mereka besok. Di saat mereka semua mengatakan hal yang bisa menenangkan Sasaki, Sakura malah bilang jika dia tidak bertarung untuknya dengan wajah yang malu. Mendengar itu, Kotoha bilang jika Sakura itu bodoh karena seharusnya Sakura itu berkata, "Serahkan padaku." Dengan itu, Sakura mencoba mengungkapkannya. Meski malu tapi ya dia mau nggak mau mengucapkannya. Sakura lalu mengingat kembali kata-kata Umemiya bahwa berkelahi adalah komunikasi dan tinju adalah bahasa. Dia merasa tak pernah memikirkan hal tersebut. Singkat cerita, di keesokan harinya mereka pun sudah siap di perbatasan dan mulai memasuki wilayah sisi Toren. Sambil berjalan, Sakura merasa jika dirinya belum pernah bertarung selain demi dirinya sendiri. Tapi entah kenapa dia juga merasa tak akan kalah melebihi biasanya. Nampak kelompok sisi Toren yang sudah menunggu kedatangan mereka, guys. Dan ya, situlah akhir dari anime Winebreaker episode keempat. Widih, jadi nggak sabar seperti apa baku hantam yang akan terjadi di episode berikutnya. Apakah sisi Toren akan mengalahkan Furin? Ya, kita tunggu aja dah. Buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya, makanya pantengin terus channel Anime Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Slepeu!